Dawid juga, Dawid Ben Dawid. jadi bisa jadi Dawid, bisa jadi Dawid Ben Dawid. Apa gitu, bisa jadi. Enggak, maksudnya karena kakek moyangnya adalah Dawid, jadi disebutnya Bang Billy, Ben Dawid juga. Bang Billy ada Uni Rifa mau naik gitu. Oh ya, oke. Nah, ini kalau ada mobil saya turun aja naikin ini Riva saya. Jangan, kamu kok takut sama Riva? Jangan takut. Riva datang kau kabur. Framing. Menurut saya ada kesibukan loh. Kalau ada Riva kau keder kawan. Aku percaya Yesus Asik. hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan. Dem. Shalom. Mandi lu. Kapur. Nanti lain kali aja Uni. Dedem. Iya. Sini dong sama tante Dedem. Demian jangan lari Bang Demian. Saling belajar yuk, saling belajar. Jangan baper. Dedem kenapa? Dedem kena why? Dedem kena why? Ada kerjaan. Makanya dia agak nyanyi. Kalau dia dilihat nama aku kan pasti, aduh ada haleluya katanya. Ada kau rupanya, Le. Ada kau rupanya. Baru kaget dia kan, iya aku ada di sini loh Rifa. Ada kau rupanya, Hale. Gimana kabarnya? Saya nggak usah turun lah. Saya mau debat aja sama. Ayo dong diskusinya dilanjutin tadi. Lanjut tuh, ada si Isak tuh. Apa itu tadi temanya, Isak? Ikut dong. Enggak, tadi kan kita mau debat sama Muslim, tapi nggak ada yang naik. Apanya? Bentar lah kami panggil Ustadz, katanya Ustadznya nggak ada yang berani naik gitu loh Rifa. Alah banyak cerita kau. Apa tadi Isak? Temanya Isak yang dibahas? Bener nggak Billy Tadi kita kan- lagi menunggu Ustadz? Tadi ada yang ingin mencari persamaan dan perbedaan Hashem dengan Allah itu apa? Tadi aku kasih bocoran satu, ada satu perbedaannya. Ani Rishon wa ani Aharon wibal adain Elohim. Aku adalah awal dan aku adalah akhir, dan selain aku tidak ada Elohim. Nah itu adalah satu ciri perbedaan. Karena Satu ada lagi awal, perbedaannya aku tambahkan, Isak. Kami tidak mengenal kata Yud Hevafi. Dalam kitab Tanakh juga tidak ada kata Allah. Kita harus fair dengan itu. Nah, Ada Tunggu jujur ya. ada Bang di LAI. Nah, jadi Ela itu kitabnya Billy. Loh Bang Billy kan bilang ada di LAI. Gimana sih lu? Nanya kan kitab dia, berarti kitab Si dia Demian LAI kalau kita bahas tentang perbedaan Islam dengan Yahudi, dia tuh seneng memilih karena dia bisa dapat remis gitu Oh ya, kan. naikin papa aja tuh papa. Saya pikir papa lebih berkualitas dari saya. Saya nggak punya ilmu soalnya nih. alah. Jadi gitu ya. Jadi kita tuh harus fair. Yahudi itu bukanlah Islam, Islam bukan Yahudi. Itu nggak ada ceritanya kita tuh kayak mentang-mentang gue temenan sama Bang Billy gitu terus gue bilang Dari Bang Billy awal Islam udah gitu. bilang loh, masing-masing ajaran itu eksklusif, berdiri sendiri dan mandiri. Di dalam Quran dikatakan perangilah mereka. Ketika ada yang capnya orang Yahudi itu Oh, ngaku-ngaku Tuhan yang disembah orang Yahudi itu Enggak kan ada ayatnya Yesus. tuh sampai mereka perangilah orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kan ada tuh. Itu kan kalau dengan Ishak kita punya syariat berbeda. Bahkan Ishak Iya, Rifa begini loh Rifa. Tadi kan ada yang saudaramu di aneh itu sini. gini loh, dengar yang aneh itu gini. Udahlah nyomot kitabnya orang Yahudi terus paksa Enggak. lagi di kitab Oh Yahudi tidak, ada Yesus. murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi kok. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi, udah betul Murid-murid itu. Yesus. Tapi Nah, jadi kenapa gini loh Rifa. sentralnya Rifa, Kristen ada di sebentar. Vatikan sekarang? Sebentar, saya mau tanya Kenapa kamu gini loh bapak-bapak tadi. gereja orang Yunani? Sebentar dulu, tahu nggak? Tadi kan ada saudaramu di sini Muslim kan, mau coba jilat-jilat lah itu kan. Lalu saya tanya lah tadi si Billy, ya kan menurut Kesap ayat tanam dan Al-Arab 100 sebentar dulu dan iya Al-Arab 157 Ya, versus bahwa Unirifa. sebentar dulu Apakah Tuhan yang disembah orang Yahudi adalah Yesus? langsung terguncang dia kan. Ngomong kami diam, kenapa kami ngomong? Astaga. Ya, Isak sama Bang Billy, gue mau tanya. Kemarin itu ada si, gue sebutin namanya aja ya. Gue mau sebutin. Diam dulu dong.
dong. Kita kan udah kesepakatan tadi sama Isa. Iya, si Uni Rifa ini sebentar lah. Uni Rifa. Kalau gua ngomong cewek biasa. Rifa dulu lagi sama Haleluya ya. Gimana si Uni Rifa ini? Kenapa Hale? Kayak ketakutan gitu, santai lah. Gue cuma mau nunjukin. Gini loh Uni Rifa. Dengar. Buatan Iya, sebentar. Ya katanya dalam Yesaya itu mau gue Iya. tanya Bang Billy. Iya sebentar. Oke, gini. Kalau sama Billy tadi saya bilang, kalau tentang Yahudi itu mereka belum finish ya, karena mereka masih menunggu. Oke, itu aja masalahnya. Nah, Agama Yahudi sekarang belum tadi finish, masalah maksud lu. Bang sebentar. Billy ini gimana ini Bang Billy? Dibilangnya agama Yahudi belum Tadi finish ini. dengerin dulu Kawin Rifa. banget lo, ganti-gantian lah. Iya, tadi masalahnya ada nubuatan di Al-Quran, ada nubuatan di Al-Quran yang mengatakan ada nama Muhammad di Taurat. Lalu kita tanya Billy, adakah nama Muhammad di Taurat? Oh, enggak ada. Nah, itu gitu loh. Los. Bikin argumentasikan bahwa dan ya paksa-paksa kitab Taurat tuh ada nama ini ada. Gue pasti nanti bahas kenapa gue sendiri tidak percaya dengan yang dipegang sama teman-teman Kristen sama Yahudi sekarang, tapi gue percaya bahwa kitab Taurat ada diutus dikirim oleh Allah melalui Nabi Musa. Gue percaya itu. Nah, jadi kalau lu mau ngomongin orang lain, ngomongin sama orang lain sana, sama gue beda argumentasinya. Jangan paksain dong argumentasi orang sama gue. Aneh lu Hale. Nah, sekarang kita bahas nih. Kenapa nggak ada, Uni? Kenapa nggak ada? Iya, lagian yang saya tanya lo, nubuatan di Al-Quranmu. Rifa, sebentar. Emang gini. Rifa, dengar dulu Rifa, jangan terguncang. Yang saya tanya tadi. Orang Yahudi memasukkan Taurat. Nubuatan itu, dengar gue tanya, nubuatan itu harus nama. Kalau nubuatan Bentar, itu Rifa. nama. Di situ bilangnya Tanya, nama Muhammad. kalau seandainya Iya, nubuatan nama itu Muhammad. Mana nama Yesus dalam Sebentar, Taurat? gini loh. Di situ dibilang Ini Rifa. dong, fair dong. Kalau memang nubuatan itu wajib nama, nubuatan Rifa, itu kan dengar. ada. Berarti Quranmu bohong dong. Oh, di situ Iya, berarti kamu nggak percaya Al-Quran. Taurat yang dipegang Bang Billy atau Taurat yang mana? Parah si Rifa ini, nggak percaya Al-Quran. Nama Yesus ada nggak dalam Taurat? Nama Yesus ada nggak? Pakai temer, Billy. Kalau nggak bisa diam ini. Ada Biasalah. nama Yesus. Mereka dalam ini kalau nggak Tauratnya dikasih Billy apa, dan nggak Tauratnya bisa si mengontrol diri Ishak. mereka ini. Kok gue yang dibilang gak bisa kontrol diri? Kalian berdua lo ngomong bertiga lagi maju dan gue sendiri lagi ngomong. Enggak Jadi gini, loh, teman-teman kamu ya. dari tadi sendiri berdumel. Gue sendirian bilang bertiga, Bang Billy diam, si Ishak diam. Gue cuma ngomong. Ketika yang paling parah itu gini ya, yang paling parah itu kalau ada orang mengaku Tuhannya kan, Demian ketakutan, Demian terguncang, dengan terguncang. Taruh timer aja lah, taruh Uni pakai timer ya, Iya, pakai timer aja lah. Timer aja. Oke Uni. Kristen duluan. Oke. Ya oke. 3 menit ya. Ya, aku dulu. Ya. Oke. Jadi Umi, gini, yuk. Kristen duluan lah. Kok Uni duluan? lu aku dulu dong cewek, ini Demian cewek. Lu Uni baru masuk bang. Bang Demian dari tadi sudah bicara loh. Si Demian nggak bisa diam nih tadi. Bang Demian dari tadi sudah bicara loh. Kan Oke, ini Uni oke, baru oke. masuk bang. Kalau ada Gini, 3 menit Uni ya. 3 menit Uni ya. ya 3 menit. Yuk, mulai Nah, Uni. jadi gini, Yuk. gue sepakat dengan Ishak. Memang ada perbedaan, tidak semua sama. Walaupun dengan Bang Billy gue pernah sepakat bahwa ada persamaan. Contoh, nama untuk Allah Al-Jabbar, kemudian Bang Billy ada nama Al-Jibor, ada deskripsi secara konsep ketuhanan, kemudian secara bahwa Tuhan itu tidak bisa dijuantahkan berbentuk makhluk seperti itu. Gue pernah dengan Bang Billy ngobrol gini, tapi bukan berarti gue bilang Bang Billy Islam dan gue Yahudi. Kalian harus bedakan itu. Nah kemudian literatur dari Bang Billy apa? Tanakh. Literatur gua apa? Al-Quran. Nah dalam Al-Quran sendiri bahwa kami diberitakan bahwa Allah menurunkan Taurat, tapi tidak dijelaskan bahwa Taurat itu adalah apa yang Bang Billy pegang, apa yang Oten pegang. Apalagi Oten pegang itu adalah terjemahan. Bahkan teks Mesorah dengan Septuaginta itu banyak perbedaan. Begitu juga dengan teks Samaritan. Jadi gua sendiri berdasarkan ajaran Nabi Muhammad, kalau ada informasi harus dikaji apa? Menggunakan ilmu. Ya boleh fakta sejarah, boleh apapun ilmunya lah, boleh digunakan. Nah sekarang kini kita bahas, ketika kalian memaksakan, maksudnya loh Rifa, ada kok kawan-kawan lu yang bilang nama Muhammad lah, kalian kan bicara sama orang lain. Kalau sama gue ada nggak argumentasi gue bilang begitu, bahwa harus ada tertulis bahwa Nabi Muhammad itu namanya harus tertulis di kitabnya Bang Billy sekarang.
Ya kalian namanya memaksakan pendapat kalian gitu loh. Nah kita kan diskusi sekarang begini, apakah betulkah Tuhannya orang Yahudi ini Trinitas, menuhankan manusia, 3 dalam 1, 1 dalam 3, seperti Kristen? Karena kalian yang sangat erat sekali menggunakan kitab Tanakh, lalu menempelkannya di kanon kitab kalian, lalu bilang bahwa itu penggenapan ada di PB, penubuatannya ada di PL. Nah umat Islam nggak ada, nyaplok kitabnya teman-teman Yahudi. Bahkan gue belajar kitabnya Yahudi, bahkan gue belajar bahasa Ibrani, bukan buat nyari-nyari nubuatan, tapi buat apa? Mengetahui bagaimana orang-orang Yahudi memahami ketuhanan mereka. Nah kalau kalian Ini udah lebih 3 menit loh. kalian lengketkan, kalian tempelin, kalian comot-comot, kalian ambil, kalian maknai secara berbeda, kalian bilang ada untuk Yesus. Kan begitu, mari kita buktikan. Ada Bang Billy sini. Biasanya kalau diskusi kan kalian selalu, Yahudi dengan kami sama ke, Tuhannya pun 3 dan 1 ke, sama ke. Yahudi juga mempercayai ke bahwa Tuhan itu jamak ke. Nah kan ada orang Yahudinya di sini, biar fair. Mari kita bahas. Nah silakan Bang Billy. Yuk, Uni, sudah Uni. Yuk, gantian. Siapa? Kristen atau Bang Billy? Ya, saya duluan ya, saya nggak panjang, singkat aja. Begini, jadi nubuatan di dalam Quran itu dibilang nama. Kalau tadi Uni ini bandingkan ke Yesus, di Alkitab Perjanjian Baru itu tidak ada mengatakan bahwa di Perjanjian Lama itu menubuatkan nama Mesias itu Yesus, itu nggak pernah ada. Itu perbandingan yang tidak sesuai. Amin, ya Allah. Ternyata tidak ada. Terima kasih Damian. Ini aman tuh Bang. Loh sabar, ini kan waktu kami. Iya, aku bersyukur Jadi, tidak ada. perbandingannya itu nggak sesuai. Emang di perjanjian baru nggak pernah dikatakan bahwa Mesias itu dinubuatkan di perjanjian lama, namanya letternya ditulis Yesus, kan nggak ada. Oh iya, bagus. Ya, yang ada kan di dalam perjanjian baru itu mengutip kitab Yesaya 9 ya kalau saya nggak salah, tentang Immanuel, yang artinya Tuhan Elohim berserta kita. Sedangkan kalau di dalam Quran itu bukan, itu secara letternya loh. Di dalam Taurat itu ada tertulis nama Muhammad, itu nama. Nah yang ditanyakan oleh Bro Hal ini, coba buktikan di Taurat itu ada tertulis nama Muhammad. Itu yang harus orang-orang Islam jawab. Kita Itu ayatnya di mana? Di Quran berapa? Ya, ayatnya ayat Ya, berapa? sabar. Yes, berapa? Ayat Sabar. berapa? Bro Hale, mohon bacakan. Minta bantuan lu. Esap ayat anak Berapa? 57, ya kan? Jadi begini ayat loh, berapa? Ripa. Ayat berapa? Justru Tunggu dulu, ayat sekalipun berapa? kamu menyangkal, Kalian ngomong, kita ayat berapa? ngomong, 30 kita ngomong, detik kita lagi, ngomong. 30 detik lagi, 30 detik lagi. Ayat berapa? aduh, gimana nih waktu saya jadi termakan dong. 157, Ayat. 157. Kita ngomong Apa? mereka Ayat 157 ini. apa? Apa? Ayat apa? Surah apa? Al-Arab 100, Al-Arab 157. Udah Oke. bisa saya ngomong? Udah. Udah. Ya. Oke, jadi begini loh Ripa, bukan masalah tentang kamu mengklaim, tetapi mirisnya Allahmu sendiri yang mengklaim ada nubuatannya itu, tetapi tidak terwujud dan tidak terbukti. Itu loh masalahnya, ya kan? Di mana yang dikatakan di Kesaf ayat 6 dan di Al-Arab 157 dikatakan ada nama Muhammad di Taurat dan Injil. Faktanya nggak ada. Jadi Allahmu yang mengklaim loh, bukan umatnya. Umatnya kan nggak tahu apa-apa kan. Tetapi mirisnya Allah yang maha kuasa ini gagal gitu nubuatannya. Itu sih hal sederhana kok. Iya, sudah Bang, habis waktunya. Siapa ini Bang Billy? Lanjut Bang aja, Dio. lanjut. Oh ya, Uni atau Ustadz Indra? Silakan tanggapi. Buka data. Lanjut Bang Indra. Gue lagi buka data soalnya. Bang Indra. Di layar tuh, baca tuh. Yaitu orang-orangnya mengikuti Rasul, Nabi yang umi. Bentar. Tidak bisa baca tulis. Waduh. Gak apa-apa. Oke, Bang Yang Andi, coba namanya bukakan mereka ini. dapati. Diam dulu. Namanya diam loh. dulu. Bang Andi, bukakan Al-An'am ayat 20 Bang Andi. Cekok. Bukakan Al-An'am 20. Al-An'am 20. Ya. Apa? Al-An'am 20. Kita baik Al-Quran aja ya. Kita nggak usah kayak oten gitu. Kalau ngomong pakai asumsi, kita pakai data aja. Bacakan Bang Andi kuat-kuat. Nah, itu yang kita yakini. Tuh. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya dalam kurung Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.
lanjut. Yang ini juga nih, sorry, Al-Baqarah 146 juga, bentar. Al-Baqarah berapa nih? Coba buka ayat aja deh, jangan Google deh, buka ayat deh. Al-Baqarah berapa? Kalau gitu-gitu kita kepotong. Kalau bukan satu ayat gitu. Iya, satu ayat nanti. Al-Baqarah berapa? Bentar. Aku lagi buka data nih, bentar. Itu noise banget, noise banget. Bentar. Buka ya. Mana ya? Ya udah, saya izin turun aja ya. Al-Baqarah berapa nih? Nah itu tuh buka Al-Baqarah 146 tuh. Demian jangan kabur, woi, jangan kabur. Udah. Bacakan itu bang. Wah, kabur dia. Ya, nah jadi ini keyakinan kami loh, ini keyakinan kami dan kita bisa bayi bukti-bukti aja kalau memang pakai bukti-buktian kita bisa. Tapi inilah keyakinan kami, makanya gue nggak pernah ngebahas nubuatan, ya. Kita punya prinsip berbeda-beda tuh nggak apa-apa. Nah, karena gue punya dalil yang menyatakan gue nggak perlu membahas nubuatan. Baca bang. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Nah, pertama ya, Allah mengatakan orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah sebenarnya mereka sudah tahu nubuatan itu, tapi sebagian mereka, ingat ya, sebagian mereka kata Allah kepada gua menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Satu. Yang kedua, kalau maksud Demian sama Haleluya, nama Nabi Muhammad harus ada dalam kitab tanahnya Bang Billy, maka gua katakan begini, mohon maaf, kitab tanah Bang Billy itu gua terima sebagai kitab sucinya Bang Billy, bukan sebagai kitab suci gua. Tapi gua pelajari untuk apa? Gua kaji. Karena parameter kebenaran menurut gua pasti adalah Al-Qur'an. Kalau kita pakai dogmatis, tapi nanti kalau kita pakai universal, maka kita harus uji secara ilmiah kitab-kitabnya, kitab manapun kita uji. Nah, itu baru fair. Nah, tadi si Demian menuduh Allah gagal katanya. Padahal nama Nabi Muhammad tuh ada. Nah, sementara kalian sendiri yang betul-betul menempelkan kitabnya orang Yahudi di kanonisasi kitab kalian, lalu kalian katakan bahwa nama Tuhannya orang Yahudi yang tidak pernah mereka sebutkan itu dengan Yahweh. Lalu ada lagi yang mengatakan Yehosua, bahkan si Michael mengatakan apologet kalian mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Itu yang nggak tahu malu menurut aku. Kalau aku memang nggak suka bahas-bahas nubuatan. Kenapa? Karena aku sudah diberitahukan oleh Allah. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa tertolak, tidak diterima oleh orang-orang Bani Israel. Lalu kenapa aku harus paksakan Nabi Muhammad? Coba. Ya bahkan dalam kitab Taurat sendiri, bahkan kitab yang dipegang Bang Billy sama yang dipegang Oten sendiri, tertuliskan Bani Israel pada zaman dahulu saja, Nabi Musa aja mereka khianati, mereka bergelar tegar tengkuk. Baca Yesaya pasal ke-5 ayat 7. Itu diakui itu, walaupun tidak semuanya. Dalam Al-Quran sendiri, summa tawallaitum illa qalilam minkum. Kata Allah, sebagian besar dari mereka ingkar, tapi sebagian kecil tidak. Nah, jadi kalau seandainya lu mengadu domba, misalkan ya, gue sama Bang Billy, ketika Bang Billy mengatakan entitas yang disembah dia itu sama seperti bagaimana gue mengimani Allah sebagai entitas yang gue sembah, maka no problemo bagi gue. Itu urusan Bang Billy dan Ishak juga. Tapi kalau Ishak bilang bahwa ada perbedaan antara yang disembah dia, Yod-Heh-Vav-He, dengan Allah, gue bilang yes. Karena gue gak diperkenalkan dalam Al-Quran Yod-Heh-Vav-He. Gitu ya. Tapi kalau kita tanya apakah bisa dia Gaon menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-He itu ke dalam Yesus? Tanya sama Bang Billy sama Ishak, siapa yang diterjemahkan di situ? Jadi gini loh, Oten, mohon maaf ya. Gua nggak pernah bilang Islam itu Yahudi sebagai Islam. Tapi gue percaya bahwa Bang Billy dengan kitabnya nih? Waktunya. Udah lewat waktunya ya. Oke, waduh, makasih. waktu pun dikorupsi. Oke, gini ya. Dengar Ripa baik-baik ya. Kita tidak ada memaksakan atas nubuatanmu. Oke, tetapi Allahmu yang membuat suatu nubuatan dan mirisnya tidak terkabul. Oke, nah kemudian begini loh, saya jadi miris ketika kamu mengaku muslim, tetapi kamu mengatakan surah Al-An'am 20, itu yang kita yakini.
Apakah itu yang kau yakini demi untuk menghilangkan nubuatan yang gagal itu yang ada di Al-Araf ayat 157 itu? Ini miris. Masa kamu hanya mengimani Al-An'am 20 demi menghilangkan surah Al-Araf 157? Diam aja, berembocor. Suaramu putus-putus, Ale, suaramu putus-putus. Urapi dulu sama orang signalnya. Ini udah jelas. Udah jelas. Ini udah jelas. Udah jelas. Jelas. Oke. Jadi begini, ya kan? Sebagaimana yang dikatakan ya bahwa Allahmu yang menubuatkan ada nama Muhammad di Taurat, dan sudah kita tanya ini Billy, orang Yahudi, dia bilang nggak ada. Itu poin yang pertama, berarti gagal. Yang kedua, yang membuat saya miris atas pengakuanmu, kamu mengatakan kami hanya mengimani Al-An'am 20. Wow, apakah surah Al-An'am 20 ini saja yang kau imani? Kali nggak ada. Bang Billy ada, aku bilang gitu tadi, Bang Billy. Ada, saya catat loh. Saya catat loh. Saya kalau diskusi pakai catatan. Al-An'am 20 ya. Tunggu, saya Khadijah, ada catat nggak loh. bilang gitu? Itu tadi Bang, mengimani Al-Quran. Telinga Saya kau. catat loh. Saya catat loh. Linggis kau, congkel telinga Saya kau. catat loh. Saya catat loh. Kau catat salah pula lagi itu. Kuat Saya kali kau catat ngomong. loh. Ini gimana? Telinga Belum kau apa-apa udah besok beli terguncang. linggis. Loh. Belum apa-apa udah terguncang. Gimana nih? korek Ini kuping waktu pakai saya linggis loh. Ini Makanya waktu saya dulu, loh. tapi jangan Bang Billy, framing. Bang Billy lah, Bang Kok Billy yang fair. terguncang? Ini waktu Aku saya bilang loh. tadi Bang Billy, aku bilang aku cuma percaya surat Al-An'am, ada nggak aku bilang gitu Bang Billy? Ada yang kau bilang loh. Saya catat loh. Ih, kau framing, bohong kali kau. Saya catat loh. Mengimani orangnya kawan. Loh. Telinga Kok kau pada terguncang? Dengerin. Telinga kau. Dengerin. Kalau diskusi pasang telinga baik-baik. Kalau budak jangan ikut Jangan diskusi. terguncang dong. Kamu udah malu Mana kan? ada aku Malu dengan bilang pernyataanmu. kami hanya mengimani surat Al-An'am. Kamu Mana ada malu dengan kau pernyataanmu. seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aku rekam ini, jangan bohong kau. Ini giliran Bohong saya kau. loh. Ini Berapa giliran kali saya bohongnya? loh. Kayak gini dia diskusi, memframing, bohong. Iya lanjut. Oke, saya lanjut Jangan lagi. bohong Oke. kau, jangan bohong. Ketika saya tanyakan tadi surah Al-Araf 157 bahwa nubuatan Allahmu di sana mengatakan Muhammad ada di Taurat. Karena itu kamu mengatakan, saya catat loh tadi demi Tuhan, ya. Saya catat Demi kamu Tuhan mengatakan kau lah, suka-sukanya kami penting telinga kau tuh. akan Bermasalah terguncang dia telinga kan. kau. Terguncang ini Masa aku orang bilang- belum apa-apa. Mana ada aku bilang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Bohong kali. Astagfirullahaladzim. Oke. Bohong Lalu kali saya kau. catat kamu mengatakan Al-An'am 20 yang kita yakini. Maka saya bilang, masa iya kamu hanya meyakini Al-An'am 20 demi menghilangkan Al-Araf 157. Innalillahi. Telinga kau parah kan. Ya, Yaudahlah. ini sangat mengerikan ini. Luruskan telinga kau ya. Iya kan? Ada menghilangkan Waduh, Bang waktu Andi, Bang saya Andi, bukakan lagi ayat Al-Baqarah yang Waktu aku tunjukkan saya tadi kok- itu jawabannya itu. Waduh, ini gimana ini host? Waktu saya berapa? kok dihantam. Gimana ini? Bohong kali. Gimana ini Dia coba? nampak kali ya bohongnya sih. Saya catat. Bagaimana mungkin seorang Unirifa mengatakan Uni hanya Rifa. mempercayai surah Al-An'am? Kau pikir Uni aku Rifa, apa? saya kalau Kau. diskusi itu tahu nggak? Saya meletakkan buku dan Iya, pensil dan telinga pena kau di depan perlu saya. Biar kau telinga kau tahu. perlu dikasih Jangan karena obat. kau sudah terpojok, Ada kau masalah, malu telinga kau. gitu Uni loh. Rifa. Nggak ada. Uni Rifa. Ini giliran saya kok Nanti malah. setelah ini, Aduh. kita uji transmisi kitab sucinya mereka Bible. Apakah asli atau karangan itu? Oh, ini gimana Siap. waktu saya apa enggak ini? Berani nggak? Astagfirullahaladzim. Haleluya. Loh, berani nggak? Kamu jangan bicara yang asli, karena yang asli atau muda dibakar berani Usman. atau tidak? Kalau Saya berani mau. kalau yang dibakar Usman itu bisa kau kembalikan. Berani dia. Tema. Loh, ini kesukaan gimana aku ini itu, waktu transmisi saya? kitab suci. Kitab suci berani nggak? Kalau berani. Gimana ini host waktu saya kok kita mulai. diambil? Gimana ini belum ya, apa-apa tapi saya jangan udah diambil. Yang tegas dong host, gimana sih? Si kitab suci kita buktikan kitab suci Iya. siapa yang asli. Ini giliran dan saya. Kitab suci, dan kitab Giliran siapa yang kamu. Ini parah ini, giliran saya kok diambil sih? Ya, ayo kita selesai ini dulu. Habis selesai, udah selesai kita selesai. Iya. Iya Bang, Kalau kamu ayo, kata iya, dulu, iya saya Bang Ale, makan Bang dulu Ale. ya. Oke. Ya, Iya, Bang biasakan Ale. sportif. Kalau kamu nggak terima nanti bantah pada waktumu. Begitu Iya, Bang diskusi, Ale. oke? Ya, 3 menit, Jadi Bang Ale, saya 3 menit. Oke, jadi saya catat loh tadi ya. Saya itu nggak pernah berbohong dalam diskusi. Makanya saya catat tadi kamu mengatakan Al-An'am 20 yang kami imani, yang kami yakini. Makanya saya catat langsung. Saya kaget loh. Masa Islam coba mengimani satu Al-An'am 20 demi menghilangkan Al-Araf 157. Gitu loh Ripa. Oke, selanjutnya. Begini loh. Mungkin kamu takut bicara tentang nubuatan.
Padahal kamu adalah Islam. Apakah mungkin kamu takut nubuatan yang ada di Al-Quran? Contoh di Al-Haqqa ayat 46. Yang mana nubuatan itu memang terjawab. Ya, saya selaku Kristen di luar pada Islam mengakui bahwa ada satu nubuatan yang benar-benar terjadi, yaitu di Al-Haqqa ayat 44 sampai 47, yaitu apabila engkau Muhammad mengada-ngadakan yang tidak kami adakan, maka kami akan menghukummu, maka kami akan memutus urat nadimu. Dan itu terkabul. Ketika Muhammad mau meninggal, dia mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku merasakan sakit waktu makan racun di Khaibar, dan aku merasakan urat pembuluh nadiku terpotong-potong. Itu nubuatan memang sangat mujarab gitu loh. Makanya mungkin si Rifa ini sangat gemetar bicara nubuatan. Oke? Jadi kembali lagi kepada topik tadi. Begini loh Rifa, selaku kamu muslim, harusnya kamu bertanya, bagaimana mungkin Allah yang kau sembah itu maha kuasa itu meleset nubuatannya di Al-Araf 157, di KS ayat 6, bahwa nama Muhammad ada di Taurat dan Injil. Ternyata tidak ada. Itu loh. Tetapi janganlah pula engkau demi untuk mengingkari itu, untuk menutupi rasa malumu, lalu kau mengatakan, oh kami hanya mengimani Al-An'am 20. Jangan begitu. Saya sekarang jadi pembela Al-Quran kalau begini caramu. Gitu loh. Ada teman saya mau sambung, sambunglah. Oke, saya mau sambung ini ya. Jadi di sini ada tuduhan kepada orang Yahudi, khususnya Billy ya, bahwa Billy ini masuk golongan orang yang suka menyembunyikan kitab. Baru kemudian mereka suka mengarang-arang. Nah, buktikan bahwa di Yahudi ini tidak ada tuduhan di dalam Al-Quran seperti itu, yang dimana mengatakan bahwa ada kelompok yang katakanlah sebagian kecil itu katanya itu orang yang keras kepala dan lain-lain sebagainya. Tapi ada juga yang katakanlah setia, kudus dan lain-lain sebagainya. Lalu yang menyembunyikan ini rahasia tentang nama Muhammad di dalam Quran ini siapa? Barangkali dari Yahudi bisa menjelaskan apakah ini tuduhan perkataan Pak Jordan, habis waktunya Pak Jordan. Ah, udah. Oke. Ini Bu nih. Pertama ya, si Haleluya ini besok kalau kau punya duit, kau beli linggis, kau congkel telinga kau. Nggak ada aku bilang aku cuman hanya mengimani surah Al-An'am. Tadi makanya aku buka Bang Andi, besarkan Bang Andi bukakan tadi Al-Baqarah 146 yang aku suruh buka tadi. Kau jangan tepu-tepu kau di hadapan kami sini ya kan. Nah, ini ada orang Yahudi, berani kalian ngaku-ngaku sebagai ajaran kami sebagai Yahudi, berani kalian di sini ya. Ayo buka Bang Andi, Al-Baqarah tadi yang kutunjukkan tadi itu jawabannya itu ya. Jadi nggak usah bertele-tele sama aku ya. Framing kok nggak ada orang yang percaya, nggak ada satupun orang Islam yang percaya kalau aku cuma mengimani satu ayat aja. Bukakan Bang Andi, Al-Baqarah tadi 46 tadi kalau nggak salah itu. Pause dulu. Pause dulu dong nih. Iya, pause. Nah, mana Bang Andi yang surah Al-Baqarah yang aku suruh buka tadi? Bentar. Khadijah, are you okay, Khadijah? Al-Baqarah 146. Oke, Bang Billy. Jangan itu, kuat-kuat itu jawabannya ya. Jadi nggak usah bertele-tele ya. Nah, bawakan itu, baca itu, muka kau nampak kan? Jangan lagi telinga kau nanti mentang-mentang signal. Ini gara-gara signal kau nggak diurapi Roh Kudus nih, makanya kau nggak dengar aku ngomong. Makanya kalau orang ngomong tuh dengerin. Besok kalau kau punya duit, jangan kau cuma beli rokok, beli linggis, congkel telinga kau, baca. Ya, orang-orang yang telah kami Umi. beri kitab mengenalnya Muhammad seperti yang mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Dan koplaknya lagi Jordan bilang, aku tuduh Bang Billy merubah-rubah. Kau baca itu sebagian. Jadi mentang-mentang itu pada zaman itu ada Bang Billy sudah hidup gitu. Jadi kalau kau bilang bahwa aku mengatakan Bang Billy orang Yahudi merubah-rubah sebagian dulu, kau bilang aku mengatakan bahwa semua Yahudi saat ini merubah-rubah. Kok koplak kali Jordan? Coba buka Yesaya pasal 5 ayat 7 Bang. Ini berarti ini tuduhan Jordan begini nih. Menurut Jordan kalau ada orang Yahudi, berarti semuanya orang Yahudi begitu tuh. Jordan kabur nih. Bukakan Yesaya pasal 5 ayat 7. Jadi kata Jordan, kata Syiripa, sebagian orang Yahudi merubah-rubah, berarti si Billy merubah-rubah. Kata sebagian aja pun nggak paham. Baca itu. Aku kalau papa naik aku turun, ya. Nggak mau aku, ya. Jangan dinaikin Papa Jahat. Yesaya pasal 5 ayat 7. Haleluya, jangan kabur ya. Ya, Jangan baca kabur. bukakan Yesaya pasal 5 ayat 7.
Kubacakan. Menurut si Jordan, kalau seandainya ada begitu tulisannya, berarti semua orang Yahudi begitu tuh. Koplak kali, cetek kali cara pemikirannya. Masa orang sama kayak gini ya? Menurut Jordan, kalau orang Kristen yang menjajah dulu Indonesia, berarti orang Kristen sekarang menjajah gitu. Kok koplak kali cara mikirnya Jordan? Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya keonaran. Jadi kau tuh udah Bang Billy dengan orang Yahudi sekarang ini kelaliman dan keonaran kerjaannya. Ada-ada aja kau Jordan. Nah, satu lagi tentang racun. Kau bilang apa? Nabi hanya satu yang terpenuhi di dalam Al-Quran gitu kan? Bukakan Mazmur pasal 16 ayat 1. Ini nubuatan yang terjadi yang kalian kutip di dalam kitabnya orang Yahudi ya, yang terjadi yang dialami oleh Yesus. Kau tahu kalian? Nah, ini kalau diskusi kayak gini bawa data. Mazmur pasal 69 ayat 21. Mazmur berapa? Mazmur pasal 69 21. Itu ayat korelasi dalam Bible itu Bang Billy. Dikorelasikan sama orang ini. Oten-oten mengkorelasikan ayat itu. Mazmur, pada itu cerita Daud, ditempel-tempel lah buat Yesus. Tak tahu kapok lagi, salah pula lagi nempel ya kan. Nah, kita tunjukkan di sini siapa yang terpenuhi nubuatannya. Ya, gini kalau diskusi buat data. Aku kalau keras sama orang-orang kayak kalian tuh keras aku ya. Nih. Mazmur, mana nih Mazmur? Bentar. Mazmur pasal 69. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Nah, coba kalau Bang Billy ya, kalau dilihat itu di dalam ayat korelasi, Bang Billy ini kutunjukkan. Coba aku aja yang buka cam dulu. Bisa aku buka cam ya. Nah, itu merujuk kepada kitab apa? Matius pasal 27 nomor 48. Tahu kalian? Hah? Baca itu. Siapa yang dibunuh racun itu? Siapa yang langsung diminum racun langsung mati? Siapa? Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ambil, buka Matius pasal 27 48, Bang. Ya. Udah aku aja yang buka di sini lah Bang Andi, soalnya nih ayat korelasinya ada di sini nih. Nih ayat korelasi ku bukakan ya. Kau pikir siapa yang kau lawan ini? Hale. Nah, ini aku aja. Coba besarkan aku Bang Billy. Besarkan. Ya. Nah, ini yang mati diracun. Ya, mana. Ini ya, kalian tengok ini. Kata si Hale, Al-Quran itu yang nubuatannya terpenuhi adalah Nabi Muhammad. Padahal ketika Allah berkata, kalau seandainya Nabi Muhammad ini mengada-ada, maka Allah gampang saja menghukum Nabi Muhammad dengan mencabut atau memutuskan urat nadinya. Padahal Al-Quran itu selesai diberikan. Kalau memang salah dari awal meninggal Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pun ya, tidak ada yang betul-betul melihat apakah betul uratnya terputus. Betul lah Nabi Muhammad bilang, ketika beliau sakit, serasa akan terputus. Emangnya kau pikir ketika orang mau meninggal, aduh serasanya pinggangku mau putar-putar, kepalaku mau geleng-geleng. Emang kayak gitu kalau orang mau mati? Ya iyalah orang mau meninggal merasakan bahwa seolah-olah mau putus. Ya, Umi. Belum terakhir ayat. Nah, ini ya yang mati diracun itu siapa? Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga kara mencelupkan ke dalam anggur asam. Ini Yesus mati diracun. Menurut Mazmur pasal 91. Mampus. Jadi ketika waktu aja kau perkosa, kau udah dapat situ ya, tegang-tegang, santai aja. Angis ya. kau. Jangan sok bilang ini ya Rifa. Lah kalian semua takut sama haleluya kok. Ya, oke. Begini, kamu saja nggak paham apa yang kau sampaikan. Kamu bukan mengatakan mengimani. Yang saya catat tadi pernyataan kamu adalah kami hanya meyakini Al-An'am 20. Masa yang keluar dari mulutmu aja kau nggak ingat? Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Oke? Kemudian begini. Oke, kamu harus tenang menghadapi haleluya biar kau menang, kalaupun bisa. Oke? Jadi sangat jelas loh, ya. Nubuatan di Al-Quran tadi coba kau sangkal. Maka hadirlah haleluya di sini membela Al-Quranmu. Ya, sebagaimana tercantum di Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami jalan lurus. Berarti saya lagi nunjukin jalan lurus buat kamu. Ya, bicara nubuatan itu sangat kelar di sana di Al-A'raf 157. Kata Allah yang berkata bahwa nama Muhammad itu ada di Taurat dan Injil. Begitu juga di KS ayat 6 bahwa nama Muhammad itu ada di Taurat dan Injil. Setelah di cross check, bahkan dari Yahudi sendiri pun gak ada nama Muhammad. Jadi jangan tegang-tegang, santai saja, relax, oke? Kemudian begini loh, saya sudah jelaskan tadi, ya, di dalam Al-Haqqah ayat 44 sampai 47 itu, apabila engkau Muhammad mengada-ngadakan yang tidak kami sampaikan kepada kamu, maka kami akan menghukummu. Ingat, kata menghukum bukan secara otomatis menghilangkan nyawa.
paling tidak ada siksaan di sana, punya waktu. Itu baru namanya masuk siksaan. Oke? Nah, dan anehnya bahwa memang nubuatan ini terpenuhi. Meninggalnya nabimu itu, dia mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku merasakan sakitnya waktu makan kambing di Khaibar itu. Aku merasakan urat nadiku terpotong-potong. Ini terjawab dengan sudah gagal sebenarnya. Apapun alasanmu bahwa Nabi kau membawa kebenaran itu semua bullshit, ya, dia membawa jalan lurus bullshit. Karena apa? Ternyata dia terhukum dengan nubuatan Allahmu sendiri yang ada di Al-Haqqah ayat 44. Kalau bisa tolong dibukakan dong, biar saya agak sedikit apa ya, kan keren lah ya kan. Ayo dong dibuka ya. Al-Haqqah 44 sampai 47. Ayo dibukakan dong. Coba lu buka. Timer dulu, stop, berhenti, stop, timer. Ya, haleluya. Ya, pause bang, pause timer. Coba buka datanya. Haleluya, buat tanya buka. Aduh, nggak sanggup ini. Siapa itu aja tadi suruh buka dulu, yang tadi buka-buka dari itu siapa? Coba. Diam aja dulu, diam aja. Al-Haq berapa Pak? Al-Haq, Al-Haqqah dibaca Al-Haqqah ayat 44 sampai 47 Pak ya. 44. Ya, dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dengan sungguh Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, kita buka sekarang. Bisa Bapak bukakan hadis Sahih Bukhari volume 5. Kalau hadis saya nggak bisa buka. Kalau hadis. Oke, nggak bisa ya. Ketik aja hadis. Ketik hadis Sahih Bukhari. Sebentar ya, biar kita kasih jawaban nubuatan ini memang sangat mengerikan gitu loh. Hadis Sahih Bukhari. Bukhari. Ada Cynthia di bawah. Halo Cynthia. Bisa dibuka Bang Jordan? Itu nomor 713, itu nomor 713. 713. Coba aku buka ya kalau bisa. Iya. Sementara loading. Hadis Sahih Bukhari 713. Apa jahat? Ntar dulu ya, apa jahat? Jadi habis. Ntar malam. Wah, nggak bisa saya. Nggak bisa ya. Ada pertanyaan ketika Nabi itu diracun itu atau kena racun itu, apa langsung mati atau menunggu beberapa hari atau beberapa 4 bulan? tahun. Berapa tahun? Gua jelasin Bang. Itu jatah gua Bang Billy, aman. Oh, berarti. Oh iya. Oh, yang penting sudah diakui, lanjut aja. Kirain langsung mati. Kalau langsung mati ya. Oh enggak langsung mati bro, kan dikatakan disiksa. Kalau disiksa itu kan ya kotak-kotak lah gitu ya kan, disiksa namanya gitu. Sebentar ya, saya bukakan hadisnya dari sini ya. Hadis Sahih Bukhari, sebentar. Hadis Sahih. Ini ngeri nih memang nubuatan ini. Ini membuat jantung-jantung muslim berdebar-debar ini. Ayat 5. Sahih. Thank you Oyon Desmiati. Ntar ya, susah banget dicarinya. Pacar gua nggak nongol nih. Hadis ada ini. Amaan ini?
Sabar, demi kebenaran. Sabar ini. Ya kita coba undang Ustadz Zuma ya, kalau dia Zuma masuk sini jadi lebih mantep. Naikin Bang Zuma, keren nih si Jordan sama Haleluya lawan aku sama Bang Zuma. Kalau ada Bang Zuma aku tak turun. Ya, ini aku cepetan dong kali, lama kali kau. Sebentar. Bang Hale, bacakan saja Bang Hale, bacakan saja. Iya, lama kali kau. Nanti aja kau skip Bacakan dulu. saja Bang Hale. Jumpa sebentar. Sebentar Aku ya. gak sabar ini mau menunjukkan siapa yang mati diracun. Oke, kalau nggak apa-apa si Ripa biar saya carikan. Nanti siap si Ripa baru saya tunjuk. Nggak apa-apa. Itulah aku dulu. Jadi teman-teman yang belum selesai. Apa sudah selesai? Lama kali kau Jordan pula ikut. Bos. Belum, masih ada 30 detik. Oke, saya mau tambahkan tadi. Ini pengakuan dari Bu Rifa tadi itu di dalam ayat itu menyatakan bahwa orang Yahudi ini suka menyembunyikan. Nah sekarang apakah kitab ini diselewengkan? Berubah-ubah. Habis Pak Jordan. Itu pertanyaan tadi saya belum dapat jawaban sekarang. Saya beri kesempatan. Jordan habis waktumu. Habis. Aduh, Rembocor ini sabar aja dulu. Ini tunjukkan bahwa kitab Yahudi ini sering dirubah-rubah. Baru ada sekelompok mana ini yang besar? Ini yang katakanlah Tegar Tengku atau yang sebagian yang kecil ini? Yahudi yang merubah ya. Ini orang Yahudi loh yang ngomong loh. Supaya jangan ada tuduhan Al-Quran orang Yahudi suka rubah-rubah. Pak Jordan sudah. Bentar, aku lagi ini nih, signalku lagi rusak nih. Signal kecil nih. Aduh. Ngejek aku kau kan, kena juga kan. Bentar, aku jawab si Jordan dulu. Jordan, apa kau bilang Jordan? Tunjukkan orang Yahudi mana yang merubah kitab-kitab. Kutunjukkan ya. Ada namanya Yahudi, mengaku dari suku Benyamin, namanya Paulus. Dia membatalkan hukum Torah. Ya, Efesus pasal 2 nomor 15. Dia membatalkan hukum Torah. Tahu kau? Orang Yahudi dia, suku Benyamin. Ya, Paulus orang Yahudi. Dor ya. Kemudian, kita akan melihat siapa yang pendusta dan mati diracun. Guys, buka Ulangan pasal 18-20. Nih, buka Ulangan pasal 18-20 guys. Gitu caranya kalau diskusi. Cepat-cepat aja guys. Nah, nih guys, nih kutunjukkan sama kalian guys. Nah, nih mari kita tunjukkan guys. Nah, teman-teman, buka kok buka ini pula. Untung nggak muka aku yang kelihatan parah. Sabar nih. Enggak, saya tuh kalau menghadapi Haleluya memang begini, modelnya model beda lagi Bang Ardiansa, modelnya model gini, model singa, saya model singa. Jadi teman-teman, Ulangan pasal ke-18 nomor 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan dari namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ternyata kalian tahu siapa orang ini yang mati dengan tragis, mati dengan keadaan yang sangat menyakitkan, disiksa, dihantam, ditusuk. Bahkan orang Kristen sendiri bahagia dengan kematiannya. Maka kalau orang ini mati, maka secara konsekuensi dia adalah nabi palsu. Kenapa? Ulangan 18 bilang ayat 20, orang ini berdusta, maka dia pembohong. Maka dia harus mati. Mari kita lihat teman-teman kitab Lukas pasal 24. Nah, ini keren nih. Ini ngeri-ngeri sedap ini, bahaya ini emang si Haleluya nggak bisa tidur malam ini. Lukas ya. Kita tunjukkan mati diracun, nanti aku bahas ya. Lukas pasal 24 nomor 20. Kita buka ini guys. Mana kok salah aku? Salah, Lukas 24:46. Sorry guys. Nah, semangatnya Uni Rifa. 46 Uni. 44, 45, 46. Ya, 4. Nah, jadi ini warna merah ya guys. Ini warna merah. Kalau yang warna merah ini siapa ngomong guys? Bukan aku, bukan Cahyono ya. Ada tertulis demikian. Mesias harus mati, menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Pertinyi ini. Di mini ini tertulis di dalam perjanjian limi. Kilau ida ada tertulis di dalam perjanjian limi. Maka Yesus berdusta. Kalau memang ternyata Yesus mati dengan cara hina begitu, maka betullah ternyata nubuatan Ulangan pasal 18-20, pendusta akan mati. Dan ternyata matinya diracun, kata Haleluya itu sebagai siksaan. Mari kita buka lagi dalam kitab
Matius pasal berapa tadi guys? 27 tadi. Matius pasal 27. Matius pasal 27. Kayak gini, haleluya, nggak bisa tidur kau. Makanya aku bilang jangan kau jumpa sama aku. Jumpa juga kau sama aku. Berani kau jumpa aku besok. Matius 27 ya. Nomor 45. Gini caranya diskusi kan? Oh, salah aku. Tadi mana tadi? Salah bang. Matikan dulu waktu, aku lagi cari ayat ini, aku cepat loh. Di sini kalau lagi cari data di pause nih. Oke cantik, masya Allah cantik. Hati-hati digoda Bang Billy. Mazmur pasal 69 nomor 21. Nah ini dia kata si Hale itu kalau diracun tuh disiksa guys, disiksa dia disiksa Tuhan, dia diazab dia sama Tuhan. Nah ini dia nih nubuatannya ini ternyata, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Si pikir yang meminihi nubuatin ini, mikir kita masuk ke daerah Matius 27:48. Nah masuk kita ke sini guys. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam dan mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus mati. Pertanyaan ini, mati nggak? Mati nggak? Mati itu hidup nggak? Mati dong. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW bahkan setelah beliau hampir diracun, sahabat beliau meninggal, beliau menikah, beliau Fatu Makkah 4 tahun, ayat Al-Quran selesai diturunkan, dan meninggalnya di pangkuan istri tercinta yang kata haleluya itu disiksa. Mana ada yang namanya orang meninggal yang nggak enak lah bro. Emang kau pikir meninggal itu enak? Terus ketika Nabi Muhammad mengatakan, aku merasa seolah-olah seperti urat nadiku terputus, kau tunjukkan sama aku bukti otentik. Ada sahabat yang mengatakan, wow, aku melihat urat Nabi Muhammad terputus. Tunjukkan data itu. Kalau hanya merasa-merasa, kalau aku merasa jadi Siren Sungkar, emang aku Siren Sungkar menurut kau? Kau para kali. Pak Jordan, perbaiki logikamu. Masa kau tuduh Bang Billy Tegar Tengku itu dalam perjanjian lama itu? Bang Billy Yahudi, orang Yahudi Tegar Tengku. Jadi kau pikir Bang Billy Tegar Tengku? Pak Jordan pun nggak paham-paham, udah aku kasih paham. Belajar dulu bahasa Indonesia sama aku. Sebelum kalian bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, baru diskusi sama aku. Gitu. Naikkan Bang Juma dulu biar seru. Ya, sudah. Uni. Ayo, Bang Ale. Aku cuma sebentar aja. Halil, saya dulu. Ya. Oke. Bang Billy coba dibuka ya, host. Timernya nggak kelihatan timernya. Loh, iya. Tapi tolong ya buka Yesaya 24 ayat 5. Apakah Paulus ini yang merubah-rubah atau siapa ya? Coba lihat. Jangan dulu jalan ya, timernya ini. Aku bisa open cam saya ya. Serang. Coba besarin host, besarin. Besarin layar saya nih. Yesaya 24 ayat 5 nih. Ini ada tuduhan daripada Al-Quran itu. Halo host, besarin dong. Ini lagi jauh dari perangkat Pak Jordan. Oke, saya baca aja ya. Bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Mengubah ketetapan ini. Ada tuduhan dari Al-Quran mengatakan tadi. Kenapa Bu Rifa tadi mau membantah, sedangkan Al-Quran mengatakan itu loh. Sekarang ini ada Yahudi di sini, buktikan apakah itu betul mengubah atau tidak. Ya, jangan mengatakan Paulus yang merubah. Oke, lanjut. Itu, besarkan Bang Billy, besarkan Pak Jordan Bang Billy. Oke. Ya, tunggu bentar. Ya, Pak Jordan ya. Ya. Bang, kalau ada Bang Juman naik, saya tak turun. Ya, coba panggil Bang Juma dulu. Ada Hale bilang, ada Hale bilang. Orang ini. Biar si Hale ini mencret dia. Aku sendiri aja udah mencret dia, apalagi sama Bang Juma. Aku biar seru aja, biar rame yang nonton kalau ada Bang Juma. Ini tuduhan. Ayat berapa ini? Oi, ayat berapa, woi? Yesaya, ini Yesaya. Bagus. Bisa, 24 ayat 24 ayat 5. Tuduhannya kepada Paulus kan itu PB. Sekarang PL ini mengubah ketetapan, dan ini adalah tuduhan dari Al-Quran. Nah, jangan tanya kepada saya, coba tanya sama Pak Billy. Ya, itu silakan Hale. Lanjut. Oke, suara
Pak Jordan. Nah, jadi gini ya, Ripa ya, kamu mengatakan mencoba menyamakan. Halo? Teman-teman boleh buka tafsir web itu lengkap. Suaranya kecil Bang Hale, Ini suaranya kecil. enggak, bukan aku yang ngomong. Siapa yang ngomong itu? Aku aman. Oh, oke, silakan. Ya, buka Ripa, aku tadi pagi buka ya, tafsir web Ali Imran ayat 100. Kalau kamu samakan, ini kata Ibu, saya nggak percaya kata kamu, tapi saya percaya kata Kementerian Agama Saudi Arabia, bukan kata kamu. Ya, orang berkompeten nih. Tafsir buka teman-teman, saya buka nih. Saya bawa data. Wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan ajaran syariatnya, jika kalian menaati sekelompok bili Yahudi dan Nasrani dari orang yang telah diberikan Allah kepada mereka kitab Taurat dan Injil, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dan melempar kalian berbagai subyat kepada kalian terkait agama kalian. Nih Ripan, kalau kamu menyamakan. Iya betul lah, loh. Betul itu. Ini kok masuk salah sambung orang ini. Siapa yang nyamain dari awal aku sama si Isa aja udah beda kok. Kok kaunya nggak nyambung? Loh, ini waktu Kristen loh, Ripa ini waktu Kristen loh, jangan Ya terguncang kau bilang lah dia. Kalau diskusi itu nyambung lah ya, sedikit. biarkan. Ya Kalau udahlah, kamu nggak terima nanti kau bantah. Iya ya, kasihan kali aku kalian lo nggak nyambung. Gini loh ya teman-teman. Gini, kalau yang nggak punya ilmu itu nggak usah ikut diskusi gitu loh. Iya nggak nyambung. Orang bahasa apa aja bahasa apa. Mending nabur cuy. Giliran Kristen kok ribut loh. Close scam. Biar aja Bang Ardiansa. Kita tunjukkan aja gitu kegabrulannya. Enggak. Ini gimana nih Muslim ini? Giliran Kristen kok sewot Bang gitu Ardi, loh. Iya Sultan Ardi dulu Bang Ardi, biar dulu Bang Ardi. Mereka itu Ya lanjut. kami kok dipotong. Iya lanjut Bang, lanjut. Nih, atau lagi nih saya buka nih. Nih pakai ayat nih, saya pakai data nih. Nggak pakai Udah suaranya minoritas. Aduh, nggak denger pula. Nih, saya nggak pakai congor. Saya pakai data nih teman-teman. Nih Al-Maidah 82 nih. Al-Maidah 82 nih. Kok nggak ada suaranya ini? Nggak dengar woi. Nggak ada suaranya ini. Kocik kali suaramu. Kok minoritas suaramu, Li? Besarkan tenagamu. Ngadapi aku aja pun kayak gitu. Beli mic yang mahal, beli mic yang mahal. Masa nggak punya? Mana, Bos? Mereka kejang-kejang, saya belum ngomong. Nggak kedengeran suaramu. Bukan nggak kejang-kejang, nggak kedengeran suara kau, Bambang. Percuma ngasih waktu sama orang yang nggak kedengeran suaranya, gitu loh. Mending si Jordan denger suaranya. Iya, walaupun gabrul. Teman-teman. Iya, walaupun gabrul. Minimal kita denger lah gabrulnya ya kan. Kalau gini kan gabrulnya nggak denger. Ya, kita tengok, kita lihat ya teman-teman ya. Mana orang yang jujur, mana orang yang standar ganda muka dua nih. Nih Bang Bil nih, untuk kau juga nih Bang Bil nih. Dikatakan begini Bang Bil. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling beriman. Keras karena terhadap orang-orang yang paling beriman. Ini Bang Bil, ini ayat untuk kau nih Bang Bil sekalian nih Bang Bil. Saya bawakan. Tadi saya janji kan, Bang Bil ya. Ini Bang untuk Bang Bil ini sekalian. Ini kata tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Ini terus ada lengkap lagi dari Fakultas Quran nih, ada nih. Lengkap nih. Boleh buka tafsir web Ali Imran ayat 82. Abang boleh buka. Dikatakan begini Bang Bil. Kamu benar-benar akan mendapati wahai Rasul, orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang membenarkanmu dan beriman kepadamu serta mengikutimu adalah kaum Yahudi. Jadi permusuhan baginda dan orang-orang yang percaya kepadanya kau Bang Billy. Nah Bang Billy kalau mau buka lagi nih Bang Billy yang paling keren Bang Billy. Ali Imran 100. Oke, mantap. Suka aku Loh, nih. dia kan tunjukkan data. Kenapa waktunya jalan? Islam tunjukkan data, jalan nggak kau jalankan. Kan dibaca. Sudah di pause Bang. Sudah di pause. Kan dibaca. Tadi. Aduh. Sudah di pause Inilah. tadi. Rifa, mau izin nih. Oke Bang Ardian, saya lanjut abis itu aku. Saya satu ayat aja ya. Setelah itu saya nyanggah satu ayat aja. Setelah itu Rifa ya. Satu ayat aja yang saya sanggah di sini. Ini gabrul emang. Bang Billy mau izin gedein Bang Billy. Bang Billy. Halo, Bang Billy. Monitor Bang. Ambil. Jauh dari perangkat Bang. Ketiduran Bang Billy ya.
Udah biar adil, mau dia buka apa waktu jalan aja deh, daripada gini nggak apa kondusif. Ya kalau pas waktu buka dimatiin, tapi pas waktu dibaca. Dari tadi kan kita sudah sepakat. Kalau pas cari data dimatikan, di-pause waktunya. Kalian buka data tadi dimatikan, lah itu teman saya buka data kok tiba-tiba udah habis waktunya. Jadi buka data. Udah dibaca kok. Datanya udah dibaca kok. Datanya udah dibaca. Bang, datanya kan sudah dibaca, makanya timernya jalan tuh kalau datanya dibaca. Nah, gitu. Kalau dibuka dimatiin, pas kalau waktu baru buka cari itu. dimatikan. Atau gini aja deh, Preti bukan atau, nggak ada atau. Biar agak bagus ini. Enggak. Ini susah kalau begini. Suaramu juga minoritas sekarang, Le. Suaramu minoritas, Le. Banyak kali ceritamu, udah mencret kau. Udah, diam. Kabur, Bang. Ini kan, ini malah tafsir Ibnu Katsir nih. Kapan Ali pernah kabur? Ini Ardiansa ngomong ini. Le, diem, Le. Diem. Diem dulu, Le. Oke. Tafsir Ibnu Katsir. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sudah kalian beriman. Saya tahu ini maksudnya memang dia mau adu domba kita sama orang Yahudi, tapi dia nggak tahu makna dari surat ini, ya kan? Jika kalian mengikuti sebagian orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir. Pertanyaan ini, apakah saya mengikuti orang-orang yang diberi Alkitab? Hah? Yang dimaksud di sini adalah siapa? Ayo. Baru nanti kau simpulkan. Diam dulu. Saya ngomong. Diam kau. Aduh. Baru nanti diam dulu. Ini waktunya. Udah kejang-kejang kau. Ini saya kok kejang-kejang kali. Kok kesurupan. Diam dulu. Saya mau nanggepi satu ayat doang. Setelah itu Unirifa. Kejang-kejang dia. Baru waktu jalan. Begitu. Silakan. Apaan sini orang? Apaan sih? Apaan sih dewasa sama sekali. Saya cuma nanggepin ini doang. Setelah itu Unirifa. Yakni kekafiran yang sangat jauh dari kalian. Ini dan semoga Allah menjauhkan kalian darinya. Karena sesungguhnya ayat-ayat Allah terus-menerus diturunkan kepada Rasulnya malam dan siang hari, sedangkan beliau SAW membacakannya kepada kalian dan menyampaikannya. Makna ayat ini sama dengan ayat yang lain. Begitu. Ini gampang ini. Kenapa kok jadi ribet di sini? Saya tahu ini tendensinya mau dibentrokkan sama orang Yahudi kan. Tadi Umi Rifa soalnya bilang sebagian orang Yahudi. Ya kan gitu kan. Padahal jika kalian mengikuti apa yang diikuti, apakah kalau orang Yahudi jalan ke kanan kita nggak boleh jalan ke kanan? Apakah orang Yahudi kalau jalan ke kiri lewat sini nggak boleh lewat situ? Gabrul kau. Lanjut Undi Rifa. Nah, bawa data, siap-siap kalau diskusi sama kami itu, siap-siap dengan data, makanya kayak aku, ya. Besarkan aku Bang Bele. Bang Bele. Bang Bele nggak asik Besarkan aku. Bang Bele. Jadi siapa tapi? Siapa? Kau tadi siapa namamu tadi? Ya, pacar Bang Billy, jangan telepon dulu Ini siapa nama kau? Kau mau mengadu-adu aku sama Bang Billy, kau pikir gitu. Padahal jelas di situ dalam Al-Qur'an summa tawallaitum ila qalilam minkum. Sebagian kecil dari mereka ada yang kepada Allah tuh ada yang patuh gitu, enggak semuanya. Jadi kau pikir ketika menjajah itu Kristen, maka Kristen sekarang adalah penjajah. Kau baca ini kitab kau yang dogma ini, kau tahu sarapan pagi Bibli kali ini bikin Berita Wahyu. Kau tahu Holocaust itu terjadi gara-gara apa? Kau baca ini ya, nih ku bacakan untuk kau. Ini bapak gereja kau Protestan kau kan? Nah, kau baca ini. Namun ada juga tulisan Bapak Reformator Luther yang membuat kita sebagai orang Kristen harus malu terhadap apa yang ditulisnya. Ini baru ajaran ini yang olehnya Luther tidak dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sempurna. Melaksanakan hukum kasih dari Kristus. Dalam salah satu karyanya ada suatu yang mengungkapkan kemarahannya terhadap kalangan Yahudi di Jerman karena berbagai alasan. Bayangkan seorang raksasa spiritual Kristen Reformasi, seorang yang memiliki nama besar yang pelopor dan Kristen Protestan, menulis suatu tulisan yang menurut saya begitu menyedihkan dan saya ingin mengatakan itu memalukan. Apa yang ditulis? Kau tahu apa yang ditulis dia? Kau pengen tahu kau kan? Nah, nih kau baca ini ya. Mana ya? Dia tulis apa di sini? Mana ya? Nah, bentar, aku tunjukkan kau. Mana ini ya? Sabar-sabar, matikan dulu waktu dulu, timer dulu. Bahkan dia menuliskan patung kebenciannya terhadap orang Yahudi ya, di mana ada patung babi orang Yahudi menyusu di bawahnya. Itu di gereja Martin Luther tuh. Mungkin kita dapat permisi tentang tulisan Bapak Reformasi Luther untuk menutupi rasa malu kita sebagai seorang Protestan. Nggak malu kalian?
Gak malu kalian? Kita berusaha membela tulisan Luther itu sebenarnya bermotif mulia, kata kalian ya kan? Ia sedang bertindak untuk membawa orang Yahudi kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi apakah kita dapat menerima hal ini dengan naif begitu saja dan menganggap Luther tidak pernah salah atau bertahan pada paham pokoknya Luther suci deh dan kita membelanya secara membabi buta? Bahkan Bu Rita Wahyu pun malu terhadap Luther. Kenapa? Dia menulis buku terhadap Yahudi yang menghina Yahudi secara telak, mengatakan Yahudi bukan umat pilihan Tuhan lagi, bahkan mengatakan antisemit, dan bahkan buku yang ditulisnya terhadap orang Yahudi itu ditulis sebagai buku antisemit. Itu dulu yang harus kau paham ya. Jadi itu baru ajaran itu namanya ajaran. Luther mengajarkan kebencian terhadap Yahudi. Habis Uni. Ya. Nah, itu baru ajaran, tahu kau? Lanjut. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba dimatikan apanya, saya mau buka Kalau ya. Aki Zuma, waduh, jarang-jarang nih Aki Zuma masuk ke rumah aku nih. Oke. Ya, Akhi, tadi Jordan. perangkat saya gangguan tadi ya. Pegangan klan. Jordan sama Haleluya, pegangan klan. Ya ini Suara saya kedengaran Jordan? Bani Ishak dengan Bani Ismail ini. Oke, kedengaran. Oke, dengar ya. Sebentar. Ada Oke. juga Bani Paulus ini. Sebentar dulu Bang Jemaat. Jangan kalian langsung terguncang kalau ada haleluya. Dengar. Ardiansa mengatakan tadi seolah-olah ya kan seperti mau dibentrokkan Yahudi. Tiba-tiba kamu merasa alergi dengan imanmu yang memang sangat membenci dan hendak membunuh Yahudi. Saya bacakan. Seperti di hadis Muslim nomor 4968. Dia tolong diopkan apanya? Seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang, lalu ia bertanya, apakah masih ada pintu taubat untuknya? Kemudian ia menemui seorang rahib dan bertanya kepadanya. Dia menjawab, tidak ada pintu taubat untukmu. Lalu ia membunuh rahib tersebut. Kemudian ia terus bertanya, hingga keluar dari desanya menuju desa yang lain yang dalamnya terdapat orang-orang sali, namun ketika dengan perjalanan menjemput ia meninggal dalam keadaan telungkup dan malaikat. Oke, saya baca lagi ini tentang hadis Muslim nomor 4970. Tidak seorang Muslim meninggal kecuali Allah akan memasukkan ke dalam tempatnya neraka Yahudi atau Nasrani. Wow, oke. Qatada berkata, maka Umar bin Abdul Aziz meminta Abu Burda agar bersumpah atas nama Allah yang tidak akan ilah selainnya sebanyak 3 kali jika ia memang benar-benar mendengar bapaknya bercerita kepadanya tentang hadis tersebut dari Rasulullah. Kata berkata, Abu Burda pun bersumpah kepadanya. Kata ada berkata, namun Sa'id tidak menceritakan kepada bahwa Umar. Saya sambung lagi ke sini. Hadis Muslim nomor 4971. Dengarkan. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kok tiba-tiba kamu merasa dibentrokkan dengan Yahudi? Mau menjilat? Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang kembali lagi ke soal yang berikut. Dengar ya. Tadi saya sudah bilang sama kamu Rifa, ya masalah nubuatan itu kan sudah jelas loh. Saya bacakan ya yang tadi saya buka. Suara saya terdengar jelas kan? Oke, saya bacakan. Akhir Muhammad mengakui bahwa dirinya seorang nabi palsu. Sebentar, saya buka ini hadisnya. Sahih Bukhari volume 5, buku 59, nomor 713. Dikisahkan oleh Aisyah, pada waktu sakitnya, sebelum dia mati, sang nabi sering mengatakan, wahai Aisyah, aku masih merasa kesakitan karena daging yang kumakan di Khaibar, dan sekarang aku merasa urat nadiku dipotong oleh racun itu. Bagaimana mungkin kamu ngaku muslim wahai Rifa, tetapi kamu coba menyangkal bahwa nabimu tidak mati atas dasar diracun di Khaibar. Taubatlah, ya, jangan menjadi manusia yang tidak mengimani apa yang tertulis oleh Allahmu sendiri. Oke? Kemudian begini. Tadi kan saya sudah katakan, bahkan dulu ini saya sudah pernah diskusikan sama Juma, maka dia kejang-kejang tentang Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Itu nubuatan Allahmu yang sudah terjawab dengan matinya nabimu, yaitu dia mengatakan apa? Wahai Aisyah, urat nadiku terasa terpotong-potong. Maka saya bilang dari awal, apapun narasi kamu sudah gugur sebenarnya karena si pembawa ajaranmu itu telah mati dengan nubuatan Al-Haqqah 44, 45, 46, 47 itu. Clear sudah itu. Makanya kebenaran dari Al-Quranmu itu hanya satu yang saya imani, yaitu Al-Haqqah itu. Nubuatan yang sangat mantap. Sedangkan nubuatan yang ada di mana tadi di Al-Arab 157 dan di Ke'esab ayat 6 bahwa ada katanya nama Muhammad di Taurat, ternyata sesudah kita tanyakan kepada Yahudi tidak ada nama Muhammad. Begitu. Habis.
Habis bang. Ya, Berarti sebelum sebelum ke Bang Suma, Bang Suma aku itu sliding langsung sedikit mati lagi ya. kan? Atau langsung mati? Iya, langsung ya. Ya, slidingan ini bang, soalnya udah tanggung ini bang, kepalang tanggung slidingan ini keren slidingan ini. Hai. Tadi dia coba menunjukin siapa Nabi Long tadi yang mau bilang bahwasanya umat Islam itu diajarkan membenci Yahudi, sementara mereka yang diajarkan untuk membenci Yahudi ya, karena mengatakan Yahudi antisemit. Bahkan kurang ajarnya lagi ya, yang lebih kurang ajar tuh ini nih kurang ajar nih, yang kurang ajar tuh ini nih. Nah, kasih aja surat Luther, Martin Luther. Oh, udah ada. Buku Martin Luther kan benci Yahudi, bahkan Holocaust itu terimotivasi gara-gara itu, aku bisa buktikan. Nah, ini yang kurang ajar tuh ini, mereka mempercayai kitab orang Yahudi, ya. Mereka sok-sokan ngemis-ngemis orang Yahudi itu, pakai kitab Mazmur punyanya orang Yahudi, terkanon oleh orang-orang Yahudi. Mereka copot ayat itu, Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Indah banget kan ini ayat? Indah banget. Kurang ajarnya lagi ada orang Yahudi kemudian yang gue bilang tadi ke Jordan tuh nanya-nanya tuh. Jordan justru membuktikan bahwa betul ada perubahan-perubahan. Lu mau nampol Bang Billy, lu Jordan, ada pandangan Bang Billy aja lalu. Nah, ini yang kurang ajar tuh segini nih, ini yang kurang ajar nih. Ketika Taurat di situ adalah cara hidup menurut Tuhan, kata Paulus, sehebat tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Gara-gara kitab Taurat orang berdosa, coy. Padahal Tuhannya orang Yahudi di kitab Mazmur bilang, bagaimana caranya hidup tidak bercela, hidup menurut Taurat Tuhan. Ini orang datang di abad pertama ngaku dipilih sama Yesus. Bilang ini gara-gara kitab Taurat yang dikasih Tuhannya Bang Billy, berdosa orang-orang nih. Ini yang parah ini. Nah, yang kurang ajarnya lagi nih. Ini nih yang kurang ajar lagi nih. Dalam kitab Mazmur yang mereka percaya sebagai Tuhan yang sama yang mengirimkan ini ke Daud, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, selaras dengan ayat Al-Quran yang mengatakan Taurat itu ada cahaya di dalamnya. Nggak ada Al-Quran bilang Taurat itu seperti kalian mengatakan Taurat apa? Kalian tuduh, bahkan bukan cuma Taurat Tuhan, kalian bilang terkutuk. Lihat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Wah, hukum Taurat itu kutukan ternyata. Ini yang kurang ajar. Lalu kalian bilang umat Islam membenci Yahudi. Hei, summa tawallaitum illa qalila minkum. Ada sebagian dari mereka yang tidak kurang ajar. Nah, Allah memang marah kepada orang yang kurang ajar. Bahkan jangankan orang Yahudi dengan orang Nasrani, orang Islam pun kalau kurang ajar masuk neraka. Kau pikir Tuhan kami rasis? Tuhan kau. Ya kan? Lucu, haleluya nih. Jordan, bahasa Indonesia dulu belajar ya. Tadi Jordan bawa ini nih, lucu nih Jordan. Jordan bawa Yesaya pasal 24 ayat 5 tuh. Bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Jordan, jangan sama gua diskusi, sama Bang Billy diskusi masalah ini. Jordan parah. Lanjut Bang, cuma kalau ada sisa sedikit Bang, lanjut Bang. Iya, baik. Jadi di Islam itu udah final, Yahudi itu adalah umat yang kemudian dikatakan oleh Al-Quranul Karim, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Itu di Islam. Lalu kenapa ada pertentangan? Ya, karena tidak semua Yahudi itu taat kepada Tuhan. Ada juga yang membangkang. Inilah yang diceritakan Al-Quran. Jangan Anda sapu ratakan. Ya, Al-Quran mengatakan, apakah mungkin kamu masih mau percaya kepada mereka? Padahal sebagian daripada mereka itu mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Tidak semua, sebagian kata Allah. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma akhalu wa hum ya'lamun. Sebagian, tidak semuanya. Sebagian yang dimaksud ini adalah yang meninggalkan tanah Yahudi, tanah Israel, keluar mendirikan Kristen. Matius 23 nomor 15. Itu yang dimaksud. Yahudi yang merubah. Kalau Al-Quran Anda mengatakan keliru Al-Quran itu, coba Anda tunjukkan kitab Anda dan tunjukkan kitab saudara kita Yahudi. Sama enggak? Sama enggak? Di tengah-tengah orang kaya berubah menjadi di tengah-tengah orang jahat. Sama enggak tuh? Perjanjianmu berubah menjadi perjanjianku. Sama enggak? Al-Quran tidak pernah bisa Anda salahkan. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Injil. Tidak pernah. Tapi seketika wahyu dari ilahi mengatakan sebagian dari mereka merubahnya. Hari ini kita buktikan.
Oke, perjanjianmu dirubah menjadi perjanjianku. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 bahwa sebagian dari mereka itu ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang Taurat, tetapi kemudian bercerita tentang Taurat. Mereka hanya mengada-ada tentang Taurat, sehingga mereka menuliskan sebuah kitab di mana kitab itu mereka katakan dari Allah, dari Tuhan, tapi ternyata bukan dari Tuhan, melainkan dari tangan mereka sendiri. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Lalu ayat selanjutnya, setelah mereka berangan-angan dan berduga-duga, kata Allah, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mari kita buktikan. Apakah Al-Quran bohong? Kita buktikan. Buka Lukas 24, data 44, 45, 46. Ada di situ dikatakan, aku Yesus berkata, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Taurat. Coba tanya kepada akhi Billy, ada nggak tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias mati bangkit? Tidak ada. Al-Quran salah. Lagi Taurat ya, Taurat nggak ada. Al-Quran salah? Tidak salah. Jadi, aduh, kalian itu penumpang gelap. Mohon maaf saya katakan bahwa, mohon maaf ini, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50:17. Beres ini timernya ini nggak beres nih timernya ini, tengok. Selesai. Kristen Ya, disebut, waktu kan 3 menit bro. Gimana sih? Kristen disebut Loh, kok sebagai, diam dulu? Ini waktunya dong, yang nggak boleh Kristen- begitu. Makanya saya bilang. Kristen disebut, Timernya ada nggak nih yang adil ini? Kristen Repot juga kalau disebut- begini kan. Kristen Coba. disebut, Gimana nih Kristen disebut sebagai gugup Gimana oleh nih Yesus. timernya ini nggak beres ini? Memakan Kita 3 menit, sampah mereka yang udah 8 jatuh menit ini. dari meja Bani Israel. Mereka 8 Jangan menit loh menangis, saya Tan. hitung. Loh, Jangan bukan soal nangis, menangis. Justru kalau kalian perkosa waktu saja, kalian udah kalah, itu loh maksud saya. Iya kan? Nah, giliran kita nggak nih, gimana nih timernya? Ya, silakan Anda buktikan bahwa Kristen itu adalah dari Yahudi. Silakan. Haleluya. Coba masih jalan aktifkah ini timer enggak? Atau Itulah gimana? nggak tahu Kita saya. percuma. Pakai sholat kayaknya, Khadijah. Ah, itu dia. Nah itu. Jadi, Bagus gimana ini, nih, bagus coba? ini, bagus ini. Kita ngomong kalau Atau Preti aja deh, Preti kayaknya bisa netral ini Preti. Bisa nggak Preti apa? Jadi di sini ada ajaran Bani Ishak, ada ajaran Bani Ismail. Nah, ini Kristen ajaran dari Bani mana ini dia? Sebentar dulu. Nanti saya bisa buktikan kok. Kalau kau itu bukan Nabi, kau bukan Muhammad, bisa saya buktikan dari Al-Quran. Santai aja. Bani Ismail dan Bani Ishak di sini ada yang mengajarkan Ayo dong, ajaran. atau gini, yang dibawa, Ini Kristen yang dari Bani dibawa apa? siapa? Yang dibawa yang bisa bikin timer dong, naik dong. Biar agak seru diskusi kita, biar sehat. Ya, Ayo yang siapa dibawa. bisa timer? Turunkan dulu satu orang Muslim siapa ini? Yang nggak bisa Selamat ketiga-tiga. sore. Kayaknya ada adik saya di sini. Adik Ishak. Sore dek, gimana kabar? Gimana nih? Oh itu si Nabirong. Loh, Nabirong apa diturunkan tadi? Turun sendiri dia. Belum, nggak dengar. Oh, oke. Nabirong tadi kamu jauh dari naik berangkat. buat time-nya. Nah, tuh udah tuh Khadijah udah. Buka timer. Lagi nyimak. Tadi saya sudah WA Bang Billy soalnya. Iya Bang, lanjut Bang. Ya. Udah? Iya, iya. Udah selesai ya. Berarti ini berapa menit nih? 5 menit loh saya hitung. Iya Bang. Oke. Iya Bang. Iya, oke Bang. 5. Oke, siap ya. Jadi begini. Oke, hal yang sangat sederhana dulu. Kata si Ustadz Juma ini kan nggak ada yang salah tentang Al-Quran, ya kan? Dan dia merujuk ke tentang orang Yahudi. Maka sekali lagi akan saya tanya dulu si Billy selaku orang Yahudi. Billy, adakah nama Muhammad di dalam Taurat? Nggak ada. Di dalam Taurat nggak ada. Ah, nggak ada. Itu satu poin Juma ya. Jadi kamu sudah gagal nggak mengatakan apa-apa. Al-Quran Nggak itu benar. Nggak masalah. Udah rileks lah. Astagfirullahaladzim, santai. Oke. Yang kedua, ya kan? Ini yang dikatakan tadi masalah rasis. Ini dari Ripa. Tahu nggak kamu? Yang rasis itu ketika ada di At-Taubah 29 mengatakan, ya kan, bahwa orang yang harus diperang itu apabila dia tidak masuk agama Islam. Oke, tetapi di ayat yang lain dia mengatakan bahwa biarkanlah dia mengimani sesuai agamanya.
ya kan? Atau yang sering kita dengar yaitu lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Faktanya, ketika kau menarasikan masalah rasil, sungguh terbongkarlah bahwa Islam itu memang rasis. Yaitu gagal yang dikatakan tadi, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ketika kita temukan di At-Taubah 29, perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Rasis benar ini memang Allah kau. Ya, kamu yang membuka kata rasis, maka saya bongkar itu. Mungkin saya inilah pemberi jalan lurus buat kalian menurut Al-Fatihah ayat 6. Oke? Nah, selanjutnya tentang apa lagi kau bilang tadi, Juma? Atau coba Jordan dulu, Jordan. Oke, tadi dikatakan tentang Holocaust. Holocaust yang mana yang dimaksud nih? Ada banyak kejadian tentang Holocaust. Contohnya di zamannya Hitler, dia itu membunuh ya, terjadi. Sehingga ada di mana di Sulawesi Utara itu didirikan suatu tempat Holocaust untuk mengenang orang Yahudi di sana. Lalu yang dimaksudnya di mana? Hubungannya dengan Martin Luther kok jauh sekali, Bu. Martin Luther itu abad 15. Nah, di zaman Hitler itu tahun 1940-an itu, ya, komunis di sana. Lalu kaitannya dengan Kristen itu gimana? Nggak nyambung. Baru tentang bagaimana hukum Taurat itu kok mau dikatakan agamamu agamaku, kok kenapa di dalam Al-Quran ngutip-ngutip ada Injil, ada Taurat. Agamanya Taurat kan agamanya Yahudi, Kristennya Injil. Lalu kenapa ada dua kata ini, Taurat dan Injil ini, kok ada di dalam Al-Quran? Mau mengatakan agamamu agamaku, kok mau nyinggung-nyinggung agama orang? Ya, itu jadi tolong ya, seperti dikatakan di sini, bagaimana kebohongan yang dibangun oleh Al-Quran itu Nabi ada di dalam Taurat itu nggak ada, sudah dibuktikan, sudah dikatakan, berarti sudah jelas ya, sudah diakui tadi bahwa memang Al-Quran mengandung sedikit, mohon maaf ya, kebohongan di situ yang sudah tidak diakui oleh Yahudi bahwa itu tidak ada seperti itu. Ya, itu saja dulu ya. Silakan. Oke, saya tambah. Ini adalah tuduhan yang sangat tidak baik ya ketika mereka mengatakan Kristen mengemis-ngemis orang Yahudi. Saya mau tanya lagi kamu, Billy. Kamu tahu tidak bahwa murid-murid Yesus adalah orang Yahudi? Kenapa? Apakah kamu tahu bahwa murid-murid Yesus adalah orang Yahudi? Nggak ada urusan dengan Yesus. Yang saya tanya, apakah murid-murid Yesus adalah orang Yahudi? Nggak ada urusan dengan Yesus. Kalau kamu nanya ke Yahudi, Yesus kamu salah alamat. Oke, mungkin kamu di sini takut. Kemarin saya tanyakan itu sama kamu. Sebentar, saya tahu kamu ini dalam keadaan tertekan. Dengar. Kemarin, dengarin dulu. Oke, sekarang waktu saya. Terserah. Kemarin ini saya tanyakan sama si Billy Yahudi yang mengaku-ngaku Yahudi ini. Ini giliran saya dong, jangan terguncang. Oke. Kemarin ini saya tanyakan kepada, waduh, ini parah memang roomnya ini. Roomnya ini memang nggak netral ini roomnya nih, ya. Kemarin saya pertanyakan kepada Billy Yahudi ini, ketika saya tanya, apakah murid-murid Yesus bukan orang Yahudi? Oh iya, murid Yesus orang Yahudi. Sekarang dia takut di depan Juma, kita nggak tahu walau apa yang membuat dia begini. Oke, sudah, saya pernah itu katakan sama kamu di room kamu. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian, sudahlah bro, sudah. Nanti saya tunjukkan buktinya. Oke? Bro, saya pernah tanya itu waktu siang-siang kita debat diskusi di room ini juga. Oke? Jangan jadi orang munafik, orang Yahudi tidak pernah munafik. Ingat itu. Yang munafik kau. Oke. Kamu sudah pernah saya tanyakan itu. Apakah orang Yahudi adalah orang murid Yesus adalah Yahudi? Kamu mengatakan ya, memang orang Yahudi, orang murid Yesus adalah orang Yahudi. Ya, sekarang kamu coba ingkar. Kenapa? Takut sama Juma? Astagfirullahaladzim. Oke. Sekarang giliran saya, kamu diam. Kamu di sini yang punya room. Oke. Sekarang diam. Dia yang kabur, mengaku kita yang kabur. Waduh, parah ya. Ini roomnya nggak apa. Giliran Kristen ya, ini pada terguncang. Oke. Kemudian begini. Si Juma mengungkit sebuah dari ayat kitab yang mengatakan bahwa si buta huruf yang berangan-angan ini sama sekali bahwa si Juma ingin menggampar Muhammadnya yang buta huruf di surat Al-A'raf ayat 158. Siapa nabi atau yang dinubuatkan si buta huruf itu? Ya, Nabi Musi Muhammad yang tertulis di surat Al-A'raf ayat 158 bahwa nabimu adalah ummi yang tidak bisa baca dan baca tulis itu. Oke? Terjawab sudah Juma. Habis bang, habis bang. Silakan. Habis kan? Oke.
Bang Zuma. Saya dulu. Oke, silakan. Saya dulu. Ya, abang dulu. Aku terakhir nanti sikit aja terakhir. Abang dulu. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai buta huruf, Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan ummi, induk, pemimpin, ya, penghulu daripada orang-orang yang buta Taurat, buta Zabur, buta Injil. Yes, tapi beliau tidak buta Al-Quran. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Apa yang diterangkan kemudian oleh Allah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Beliau dituntut untuk mengajarkan, membacakan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Beliau ummi, ummi Taurat, ummi Zabur, ummi Injil. Yes, betul. Tapi di dalam kitabmu dikatakan bahwa Yohanes itu buta huruf dan idiot. Kalau buta huruf itu artinya mungkin karena dia tidak pernah membaca Taurat, ya, jadinya dia buta terhadap Taurat. Tapi kalau idiot, Petrus dan juga Yohanes disebut idiot. Paham kamu? Lalu kemudian ketika Anda bercerita tentang apa yang Anda narasikan, Anda harus tahu dulu, Anda harus paham dulu bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Berapa kali saya harus sampaikan kepada saudara, yang disebut domba itu Bani Yakub. Yesus datang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Anda siapa? Anda bukan Bani Yakub. Anda siapa? Jadi ketika kemudian Al-Quran menarasikan ada yang buta huruf, ya Anda lah itu yang tidak mengerti tentang kitabnya Yahudi, tapi ngaku-ngaku sebagai penerus Yahudi. Terkait dengan ajaran yang Anda baca dalam Al-Quranul Karim, siapapun Nabi datang, Abraham datang kepada kaumnya, kepada keturunannya. Siapa yang tidak bersunat, apa itu yang dikatakan di Kejadian 17? Lenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum perjanjianku. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa, siapapun yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibasmi, kepung, basmi, matikan, ya dimatikan. Yesus juga begitu. Lukas 19 nomor 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu kata siapa? Yesus. Kenapa itu tidak terjadi? Ada Lukas 19:27. Kenapa itu tidak terjadi? Karena pengikut Yesus cuma 11 orang. Andaikan dia menguasai tanah Yerusalem pada saat itu, habis orang Farisi, habis orang Yahudi, habis rabi-rabi, imam-imam dihabisin oleh Yesus. Untung saja pengikutnya cuma sikit. Oke ya, jadi kamu banyak belajar dulu. Lukas 14 nomor 29. Dengarkan, Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayah kandungnya, ibu kandungnya, istrinya, anak-anak kandungnya, saudara-saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau mau jadi Kristen harus benci ayah ibu. Bertentangan dengan Torah. Matilah ayah dan ibumu. Gimana? Bang Bil, ini 5 menit ya, 5 menit ya. Gimana? Oh sorry, silakan Dinda, silakan. Sorry. 5 menit Bang Zuma, 5 menit, enggak 5 menit. Kayak tadi. Aku 5 menit. 5 menit saja. Zuma. Iya 5 menit. 5 menit, iya 5 menit. Lukas 14:26. Lanjut. Oke. Jadi kalau Anda ingin menarasikan seperti yang Anda bawa Al-Quran, At-Taubah dan seterusnya, itu pada masa transisi ketika mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah diajak untuk menjadi seorang Muslim. Tapi kemudian mereka memerangi Rasulullah Muhammad SAW. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada kaumnya, Nabi Musa juga dijajah oleh kaumnya, ditolak oleh kaumnya. Sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang menolak. Itu belajar lagi. Nah, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apakah dia diterima? Tidak diterima, katamu kan? Tidak diterima. Bahkan dia keluar dan mengajarkan kemudian kepada orang rumah, padahal kagak. Double suara Abang Zuma. Mbak Khadijah di mute dulu biar enggak double suara Bang Zuma. Iya. Jadi yang perlu Anda pahami di sini adalah Bani Israel itu di mata Allah adalah bangsa pilihan. Al-Maidah 1 surah kamu baca. Di antaranya Allah mengatakan, Inni ma'akum, wahai hambaku, 12 raja dari Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Tapi di antara mereka ada yang ingkar janji terhadap Allah. Wajar dikasih hukuman, wajar. Meskipun ada yang dikasihi. Kalau salah ya dikasih, wajar.
Nah, itu yang perlu saudara pahami. Sementara di ajaran Paulus, Taurat itu dianggap sampah. Bagaimana itu? Ketetapan Tuhan yang menyelamatkan manusia justru dianggap sampah. Lalu Yesus dijajakan ke Roma dan Yunani. Laris manis, jadilah Kristen. Demikian. Sudah habis, Bang. Aku boleh? Aku, haleluya, aku ya mau Kan atau 5 menit dulu. berdua? Sudah, Mbak Khadijah? sudah apa? 5 menit bagi-bagi, Rifa. Oh, 5 menit bagi-bagi. Udah, nanti aku masuk. Lanjut, Kristen dulu. Iya, aku. oke, ya, saya mau jawab dulu ya. Lukas 19 yang dikatakan oleh Bang Juma itu berupa tentang cerita tentang perumpamaan. Dan di manakah murid-murid membunuh ya yang dikatakan di dalam ayat itu. Bunuhlah dikatakan apa situ ya, sorry dulu, ya sudah terganti ini ya, dikatakan akan yang tidak suka akan menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di mataku. Peristiwa ini terjadi tidak, karena ini merupakan perumpamaan yang nantinya merujuk kepada akhir zaman ya, itu artinya di situ. Baru kenapa saya bertanya tentang tuduhan Holocaust, yang mana yang dimaksud tidak ada jawaban, cuma memframing aja ayat-ayat yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan tadi. Coba yang dibahas itu yang kita perdalami, bukan terlalu melebar ke sana kemari. Ini sudah jelas kok. Yang kita bahas kenapa lari-lari, loncat sana loncat sini. Wow, ini diskusi kayak apa ini? Oke ya, jadi sekali lagi tentang kebohongan yang dibangun di dalam Al-Quran itu sudah dibuktikan bahwa ada nabi palsu yang kalau dikatakan berkata-kata ya, tetapi ternyata tidak diakui. Ya itu sudah jelas, maka ngapain mau ikut itu? Tapi itulah agamaku, ya itu yang betul. Ya, oke lanjut teman. Apa sih nggak jelas muter-muter. Jadi begini ya, lucu Juma ini ketika dia mengatakan saya yang buta huruf. Saya khawatir si Juma ini menginginkan saya menjadi pengganti Nabi Muhammad. Ini ironis sekali. Saya nggak ridho loh kamu jadikan Nabi Muhammad, karena saya nggak mau nanti menikahi bocah kecil loh. Oke, jadi ketika kamu mengatakan bahwa buta huruf itu juga kamu katakan idiot, berarti sama saja Juma ini selaku muslim mengatakan Nabi dia idiot. Astagfirullahaladzim, nauzubillah bin dzalik. Ini penistaan besar kepada Nabi kau sendiri Juma. Ketika kau sadar bahwa Nabi kau buta huruf, lalu kau mengatakan yang tidak bisa baca itu idiot, berarti Nabi kaulah yang kau katakan idiot atau tolol. Astagfirullahaladzim. Pelanggaran. Jangan begitu dong Juma. Pelanggaran. Ya. Debat boleh, tapi nggak boleh menghina. Yuk naik lagi. Ya, selanjutnya yang di dalam ayatnya yang tadi ya berapa tadi ya, Al-Araf 157 tadi Bang Juma mengatakan bahwa kebutaan tadi di dalam ayat ini berbicara tentang Injil dan Torah. Ini salah. Dikatakan itu begitu jelas tidak bisa baca dan tulis, entah itu kitab Injil, entah itu kitab Taurat atau kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, dia nggak bisa baca. Bukan berbicara tidak tahu tentang Taurat dan Injil. Salah Bang, jangan berasumsi. Itulah yang dibangun oleh Bang Suma ini. Ya jangan seperti itulah. Ya jangan menafsir seperti itu. Itu jangan membodohi ya, sebab di dalam tulisan itu sudah jelas, butanya di situ memang sama sekali nggak tahu huruf A, huruf B, itu bukan tentang buta Taurat dan Injil. Ya, oke, itu aja dulu. Oke, saya tambah lagi ya. Jadi tolong ya yang kamu punya roh, makanya dia harusnya awalnya kamu nasihati, narasi dia menghujat. Ketika saya ulas balik, kenapa Anda menuduh saya itu ya melanggar, ya harus netral bro, ya saya nggak tahu entah apa yang terjadi pada kamu ngatain bodoh tadi, ada kata bodoh. Dan dia mengatakan, si Juma kan pertama mengatakan idiot. Itu ada tertulis memang idiotai. Ya sudah, persamaan idiot apa? Persamaan idiot apa? Bukan. Kamu ini gimana sih kok bela Islam sekali, padahal kau nanti dibunuh mereka juga kok.
idiot. Padahal kau itu juga tingkat telah dibunuh intelijensi mereka, kau paling untuk rendah. pengampunan dosa mereka. Ada apa sih dengan kau, Billy? Oke, saya lanjut ya. Kan di sini juga kalau ada yang ngomong kasar, aku keluar. Lah, tadi si Billy yang memulai kata-katanya nggak beres. Ya kan idiot memang ada tertulis di dalam. Iya, idiot persamaan katanya apa? Kan TOLOL juga. Gimana sih? Tadi kamu bukan mengarujuk kepada itu, kamu merujuk kepada Zuma. Itu kan nanti aku kasih video. Ini gimana ini? Aduh, nggak netral ini roomnya kalau begini susah juga debat begini. Inem nggak ngerti dia, ada Inem nggak paham. Aduh. Udah. Gimana ini? Lanjut aja. Lanjut ya Poin-poin Bang, lanjut pentingnya ya. itu loh. Jangan kemana-mana. Poin Nggak pentingnya itu seru loh. dia, makanya dia putus asa dia karena nggak bisa menghujat di sini. Nggak seru kata dia. Ini belum saudaramu yang transmisi menghujat kitab suci. dibiarkan. Ini Itu belum loh. transmisi kitab suci loh, Le. Gimana lah kalian ini ya? Terguncang banget udah sampai dibantu-bantu Bisa lanjut, Bang? Yahudi pun Bisa masih lanjut. terguncang. Lanjutlah itu ajak Bang Hale bisa lanjut, Bang Hale. Oke, saya lanjut Yuk, ya. lanjut Oke, ya. saya lanjut. Oke, jadi sebenarnya gini ya, saya bantu kamu. Saya coba lagi bela Al-Quran. Sekalipun kamu mengatakan bahwa Nabi kamu itu adalah buta huruf, ya sebenarnya ada kontradiksi. Ya, sebagaimana termaktum di surah Al-A'raf 175 bahwa Nabi kau bisa membaca Al-Quran. Lagi-lagi kontradiksi. Ya kan, sama seperti ayat-ayat lain yang mengatakan, ya kan, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi ternyata di At-Taubah 29 jelas, perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Jadi banyak kontradiksi yang akan saya kupas, yang saya akan tunjukkan kepada kalian. Satu ayat Al-Quran kalian tunjukkan sama saya, bisa saya buktikan yang kontradiksinya. Ya. Jadi tolong jangan dulu terguncang, dan saya juga harap di sini diskusinya sebagai pemilik akun roomnya netral lah ya, jangan ikut-ikutan. Nah, Ya. jadi Bang. habis, oke lanjut lah. Dah, Saya aku masuk. itu Aku masuk ya bang. yang data idiota itu mana yang idiota? Jadi nggak di Kisah para Rasul, Kisah para kalau Rasul Zuma itu 4:13. ngomong kasar gitu atau Pada aku yang bukain deh, aku yang bukain. Kisah para Rasul berapa bang Zuma? 4:13 deh. Di situ ada kata agramatoi. Agramatoi itu tidak sekolah atau bahlul. tidak terpelajar. Iya. Lalu ada Ya, kata bentar. Kita buka data dulu ya. Jadi dia tidak terpelajar dan idiot. Jadi Kita buka data Zuma nggak belum diskusi ya. ngatain, memang tertulis begitu. Ya kita lagi belum diskusi, jangan putar waktu dulu. Kita lagi bahas data aja. Nih aku bukain, bentar. Ya, coba. Kisah Kalau para data Rasul kan pasal lebih 4 nomor bagaimana? 13 bang. Gimana? Oke, tidak terpelajar ya. Nanti Agramatoi sama KBBI. Nanti dilihat KBBI-nya Idiotai. idiot itu Idiotai. apa gitu. Agramatos sama Idiotai. Tomatos. Di sini Agramatoi eisenkai idiotai. bentar. Ini ada nih, bentar. Kita buka guys. Yes. Aduh guys, Ya. kok terjemahannya jadi begini? Orang Ini ini ya. kok jadi bersahaja di sini? Mulai Umi. Bentar, belum. Ini kita masih liatin data, jadi kita belum masuk dalam diskusi. Karena kan kita mau mengklarifikasi apa betul Bang Zuma menghujat Iya. gitu loh. Oke Umi. Kita mau membuktikan aja. Nah, ini ya, ini KPR ya, KPR yang dimaksud. Kemudian di sini adalah ada kata idiotes tuh, idiot, kata idiot, orang yang bersahaja. Agramatos tidak terpelajar, idiotes ini. Ini agramatosnya apa? Mana? Jadi di TB nggak dituliskan, dihilangkan malah. Iya. Nah, ini cuma tidak terpelajar agramatov. Tapi kalau di ITL-nya kita akan menemukan ada tambahannya di sini, idiotes, idiot. Idiot. Nah, oke, kita masuk ke ranah diskusi sekarang. Ada 3 poin ya. Pertama, apakah betul umat Kristen ini baik sama orang Yahudi? Nah, mari kita lihat petinggi mereka. Ya. Dan ketika Katolik Roma menerapkan penganiayaan inkuisisi gereja, orang-orang Yahudi pun masuk dalam daftar sebagai musuh gereja. DOR ya. Dan ini Katolik. Martin Luther bagaimana? Ya, seperti yang udah kutunjukkan, Martin Luther membuatkan buku Judensio, kesalahan orang Judensio, dan itu hinaannya luar biasa. Baca sendiri bukunya, aku nggak ada waktu buat nunjukin. Yang kedua ini poin aku. Poinku tentang tidak bisa membaca tadi ya, tidak bisa membaca Umi ya. Nah, sorry belum. Nih poin aku. Nah, jadi di sini
Ada dalam surah Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnuna. Di sini dan diantaranya ada mereka buta huruf. Tapi buta huruf ini bukan bermaksud mereka tidak bisa baca tulis, tapi maksudnya adalah mereka tidak memahami kitab Taurat. Mereka tidak paham dengan kitab suci, tapi sok-sok ngomong. Nah, apa buktinya bahwa mereka bukan orang yang tidak bisa menulis? Ini, nih. Nah, jadi definisi ummi pun kok nggak paham. Soalnya kok cuma dapat bahasa Indonesia doang. Nah, karena di sini baru Allah katakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Jadi orang yang sama ini celakalah bagi mereka kalau mereka menulis kitab dengan tangannya. Maka ini tidak bermaksud bahwa orang ini adalah orang yang ummi dalam makna yang kau maksud. Karena kau cuma tahu bahasa Indonesia doang. Bahasa Arab itu pakai kaidah bahasa Arab. Makanya kau belajar bahasa asli ya. Dan kemudian kau tadi bilang, kau tanya Bang Billy, nggak ada Nabi Muhammad namanya di dalam kitab kalian kan Bil? Kau gitu. Tapi anehnya ya, yang anehnya sekali, LAI orang Kristen sendiri yang memasukkan nama Nabi Muhammad dalam kitab kau. Dari mana aku tahu? Nah, ini LAI, kau tuntut ini LAI. Kau tengok Hagai pasal 2 ke 7 ini ya. Kau tengok ketika ada di sini kata apa terjemahan dari asal kata nama Nabi Muhammad. Kau tengok ini katanya apa? Yang indah-indah, indah Nabi kami. Indah diterjemahkan sama LAI. Apa di sini? Kita lihat. Nah, ini dia cemdah yang asal katanya. Ini bukan aku yang bilang ya. Ini apa ya? Orang kalian lah, orang Kristen ya. Kalau orang Yahudi dia nggak menerima, tapi kalian lah orang Kristen. Apa ini? The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad come from the root ya. Ini asal kata dari nama Nabi Muhammad kalau dalam bahasa Arabnya Muhammad ini. Nggak tahu kau ini? Nggak tahu kau? Belajar kau. Jadi kalau orang Yahudi kau tanya, nggak ada. Kau tanya sama LAI, kok ada nama Nabi kami di kitab kau? Kok di kitab kau? Di kitab Bang Billy. Aneh kau tuntut-tuntut orang Yahudi. Tanya nama Nabi Muhammad, kitab kau masukkan nama Nabi kami. Nah kemudian apa tadi ya mau aku bilang tadi ya. Nah ini aku bilang tadi, merubah-rubah kitab suci. Terima kasih Pak Jordan ya. Pak Jordan tanyalah sama Bang Billy itu. Lanjut Bang Zuma, kenapa itu ada dirubah-rubah hukum? Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi gini saudara ya. Jadi ketika Anda mengatakan buta huruf itu betul yang dikatakan oleh adik saya tadi. Buta huruf yang dimaksud ini bukan buta membaca abjad. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu pandai membaca Quran. Tapi yang dimaksud di sini buta huruf ummi tentang kitab terdahulu. Tentang kitab-kitab terdahulu. Apa buktinya? Baca Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tahuttuh